dari GTK, dari helpdesk-nya kepada teman-teman yang menjadi penanggung jawab kegiatan di kabupaten maupun kota dan provinsi. Sehingga pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Apapun hasil yang kita dapat itu merupakan yang terbaik untuk provinsi kita, Papua Barat, khususnya untuk teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong, serta Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA dan SLB, sehingga pada periode tahun pelajaran 2021-2022 yang akan dimulai bulan Juli nanti, calon sekolah penggerak yang sudah ditetapkan menjadi pelaksana program sekolah penggerak sudah harus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai sekolah penggerak di Provinsi Papua Barat. Karena itu, hasil pleno ini akan kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan kita akan bersama-sama menandatangani berita acara pleno hari ini, dan seterusnya kita akan kirim kembali ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk ditetapkan surat keputusan penetapan penerima program sekolah penggerak. Dan SK tersebut akan dikirimkan kembali kepada kita semua di Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sebagai sekolah-sekolah itu juga sebagai sekolah penerima program sekolah penggerak tahun 2021. Untuk mudah-mudahan kegiatan pleno ini jangan terlalu lama, minimal hasil yang sudah didapat tinggal dibuat catatan-catatan penting terkait dengan peningkatan dan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah penggerak tersebut. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kita semua. Mudah-mudahan hasil ini membawa dampak yang baik untuk pengembangan diri baik kepala sekolah, baik guru, terutama teman-teman peserta didik yang akan kita jadikan sebagai sasaran dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk diri kita semua. Sekali lagi, mohon maaf untuk keterlambatan yang kita alami bersama, karena masih menunggu 1 atau 2 kabupaten yang hasilnya baru kita dapat 5-7 menit yang lalu. Ini saja arahan dari saya. Mudah-mudahan pleno kita siang ini mendapat hasil yang maksimal untuk sesegera mungkin kita tindak lanjuti dengan penandatanganan berita acara dan pengiriman ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Terima kasih, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan selamat berpleno. Saya kembalikan ke Pak Karno. Ya, terima kasih kepada Bapak PLT. Jadi, Bapak Ibu, saya akan share screen. Seperti yang tadi saya sudah sempat beberapa kali share screen. Itu adalah hasil rekap untuk hasil rekap peringkat untuk se-Papua Barat. Sekaligus nanti saya akan menampilkan juga info kuota untuk masing-masing kabupaten kota dan untuk provinsi. Jadi ini adalah daftar dari yang kemarin Bapak Ibu sudah kerjakan, yaitu membuat peringkat. Jadi untuk jenjang PAUD di Kabupaten Manokwari itu ada 2, kemudian Kabupaten Fakfak ada 3, dan Kota Sorong ada 3. Kemudian untuk jenjang SD di Manokwari itu ada 2, yaitu 1 dan 1 swasta. Kemudian sekedar informasi untuk yang PAUD
Jadi kesemuanya itu adalah sekolah swasta. Kemudian untuk Kabupaten Fakfak itu ada 5. Jadi yang negeri ada 2, yang swasta ada 3. Sedangkan untuk Kota Sorong hanya ada 1 sekolah SD, yaitu SD swasta. Kemudian untuk jenjang SMP, Kabupaten Manokwari ada 3, 2 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Kemudian untuk Kabupaten Fakfak ada 5, yaitu ada 2 sekolah swasta dan 3 sekolah negeri. Sedangkan untuk Kota Sorong ada 2 SMP, yaitu 2 sekolah swasta. Kemudian untuk jenjang SMA untuk tingkat Provinsi Papua Barat, hanya ada 2 SMA yang lulus untuk seleksi tahap dan dua-duanya adalah sekolah swasta dan berada di Kota Sorong. Sedangkan untuk jenjang SLB, pendaftarannya hanya 1 dan 1 juga yang lolos sampai seleksi tahap 2, yaitu SDLB negeri yang ada di Kota Sorong. Itu gambaran yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Kemudian untuk info kuotanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk Kabupaten Manokwari, kuota untuk PAUD ada 2, SD ada 2, SMP ada 2. Ada Kabupaten kuota untuk PAUD ada 2, SD ada 3, dan SMP ada 2. Untuk Kota Sorong, kuota PAUD ada 2, SD ada 1, dan SMP ada 2. Sedangkan untuk kuota Provinsi Papua Barat untuk jenjang SMA ada 2, jenjang SLB ada 1. Jadi mungkin bagi yang calon sekolah penggeraknya sudah sesuai kuota, mungkin kita tinggal tetapkan saja. Kalau misalkan contohnya untuk Kabupaten Manokwari, di sini calon penggeraknya ada yang menjadi sekolah penggerak adalah nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kemudian untuk Kota Sorong, sesuai jenjang, Kota Sorong PAUD juga ada 2. Berarti kebetulan ini juga swasta semua, berarti kita pilih yang peringkat 1 dan 2. Iya. Ya, sementara untuk jenjang PAUD seperti ini Bapak Ibu, yang saya kasih keterangan kode SP ini adalah yang menjadi sekolah penggerak. Apakah dari masing-masing kabupaten ada yang ingin bertanya atau usul atau apa, silakan. Ya, jadi kita berdasarkan peringkat yang sudah kita berikan. Jadi kita berharap bahwa memang untuk seleksi sekolah kalau sudah, kita lanjut ke jenjang SD Bapak Ibu. Jadi untuk Kabupaten Tidak ada masukan kah, ya, Pak Karno? Saya sudah. Jangan sampai ada masukan dari teman-teman dari Kabupaten Manokwari dengan Kota Sorong untuk yang yang 3-3 yang itu. Fakfak dan Kota Sorong, Pak. Iya. Iya, yang Fakfak dan Kota Sorong. Mungkin dari Kabupaten Fakfak untuk yang jenjang PAUD ada masukan? Iya, Pak Mansur. Ya, silakan. Mungkin Pak Mansur.
Mansur. Kalau Pak Mansur tidak kasih masukan, ketuk palu. Jadi nomor Saya itu 1, sama. 2. Ibu pengawas. Ya. Ibu Halimah, Ibu pengawas. Sama. Ibu pengawas Oke. ada di rumah. Berarti kita bungkus yang untuk Manokwari Untuk dan Fafak. Oke. yang mewakili pendamping PAUD Kota Sorong, ada masukan? Ya, kemudian. Karena ini kebetulan pendamping mungkin tidak dari PAUD tidak bergabung. Jadi mungkin saya dari mewakili dinas dengan peringkat ranking yang kemarin sudah diberikan. Ya, Oke, berarti kita bungkus ya untuk PAUD Bungkus. Kota Sorong. Setuju. Ketuk palu sudah untuk yang PAUD. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk jenjang PAUD. Kemudian kita masuk ke jenjang SD. Ada 3, Kota Sorong ada 1. Oke, kita lihat yang Kota Manokwari dulu. Manokwari ada 2, berarti dua-duanya Lolos. sudah pasti lolos. Ya, sah. Ya. Jadi SDIT. itu arah-arah kalau saya menengok itu saya. Langsung sekalian jalan. Ya. Langsung tugas ke sana. Iya. Nanti saya batalkan tugasnya. Oke, kemudian Oke, untuk lanjut. Kabupaten Fak, di sini keterwakilannya 50-50, 50-50. Di situ di kuotanya ada 3. Ya. Ini yang agak beda kan? Ya. Oke, dari Kabupaten Fafak kira-kira yang pasti kita ambil negeri dan swasta satu-satu dulu ya. Ya, peringkat 1 negeri peringkat 1 dan peringkat 1 swasta. swasta. Ya, betul, berarti SD Impres Wagom dan SD YPK. Nah, sekarang yang ketiga ini yang kita butuh pemikiran, kita mau ambil yang mana kira-kira? Dari Negeri. Pak. Negeri yang peringkat 2. Ya. Berarti yang SD Negeri 1. Ya. Oke, Pak, iya. Oke. Oke, dari Kabupaten Fak, ada usulan lagi? Pas, Pak. Pas, oke. Ada Pak Kabit setuju, Pak Kabit. Sudah. Oke. Setuju, Pak. Untuk Kota Sorong tidak perlu ditanyakan lagi karena cuma satunya. Cuma 1 masuk. Iya. Oke. Oke, untuk yang jenjang SD, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau saran? Kalau sudah, kita lanjutkan. Bungkus, Pak. Bungkus, oke. Dulu SMP Manokwari 2, Fak 2, Sorong 2, semuanya 2. Nah, sekarang kita lihat tuh yang Manokwari di sini ada 3. Kemarin pembagian proporsinya 67% itu negeri, 33% swasta. Kebetulan ini kuota cuma 2 yang iya, yang itu SMP itu, Pak. Ini kan mulai Ya, setuju. Ya, Pak Kabit. Swasta. Setuju. satu-satu. Jadi Perwakilan.
yang menjadi adalah SMP YPPK Don Bosco peringkat 1 di swasta dan SMP Negeri 2 Fakfak peringkat Fakfak. 1 yang di negeri. Begini ya. Oke, dari Fakfak ada saran lagi? Bungkus. Oke, Yes. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk Kota Sorong. Kota Sorong kuotanya 2. Ini cuma ada 2, Ada berarti Masuk. otomatis ya. Otomatis tuh. Ya. Oke, untuk jenjang SMP ada yang mau dipertanyakan atau ada masukan, saran? Kalau sudah, berarti kita dealkan. Bungkus, oke. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk yang SMP. Kemudian kita lanjut jenjang SMA. Mungkin dari yang hadir ini ada yang dari provinsi, tapi jenjang SMA kayaknya tidak perlu dipertanyakan. Karena calonnya cuma 2 dan 1, sedangkan kuotanya sama. SMA 2, SLB 1. Sudah pasti semuanya masuk. Kawan-kawan dari dinas provinsi ada? Ya. Dari provinsi saya sudah kasih undangannya Pak dari tadi malam. Tapi sepertinya banyak kesibukan. Oke, kalau itu sudah deal tuh. Oke. Jadi untuk penetapan kita sudah sesuai peringkat, sesuai keterwakilan, kita sudah selesaikan. Mungkin dari semua jenjang ini masih ada yang menjadi ganjalan, Bapak Ibu. Lebih baik kita ungkapkan sekarang daripada nanti menjadi kata-kata di belakang. Kalau sudah deal semua, saya akan akhiri. Mungkin Bapak Kepala. Silakan sebelum saya sampaikan sesuatu. Dengan teman-teman dari dinas pendidikan, provinsi, kabupaten dan kota, silakan. Pak, saya kira deal Pak. Yang banyak di preliminasi karena kuotanya sedikit nih. Ada Bagaimana Pak Karno? Iya. Kalau memang nggak ada, jadi penetapan yang diusulkan ini Pak. Kemudian untuk yang cadangan, jadi dari pusat, dari GTK juga memberi peluang untuk kita memberikan cadangan. Berarti kira-kira yang cadangan adalah yang tersisa ya Bapak Ibu, atau bagaimana? Iya. Kita cukup ambil 2 atau semuanya? Masih semua ada 3. Berikan waktu kepada masih kan Pak. Oke. Terima kasih Mas
dalam rangka 10 menit dan Provinsi Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pakpak, dan Kota Sorong. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan segera mungkin kita langsung sampaikan ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Karena itu kami sangat berlaksanaan nanti program sekolah penggerak di sekolah-sekolah yang sudah kita tetapkan bersama sebagai penyelenggara program sekolah penggerak. Harus ada atensi yang lebih untuk teman-teman di sekolah tersebut, karena ada begitu banyak intervensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan diterima oleh kawan-kawan yang melaksanakan program sekolah penggerak dalam rangka menyukseskan program ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan keberlanjutan dari kegiatan ini, setelah SK-nya diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang direncanakan pada hari Jumat tanggal 30 nanti, maka kita secepat mungkin menetapkan lewat SK Bapak dan Ibu Kepala Dinas untuk penetapan penerima program sekolah penggerak di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Dan itu berarti bahwa terhitung mulai tanggal 1 Mei, program-program kegiatan sekolah penggerak itu mulai digulirkan. Ada beberapa tahapan timeline yang sudah ditetapkan oleh Kementerian, dalam Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Kita harus siapkan baik gurunya, kepala sekolahnya, maupun pendampingnya, ahli-ahlinya, itu harus disiapkan sebaik mungkin untuk dapat melaksanakan program ini dengan baik. Terkait dengan pengadaan dan sebagainya, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam penting bagi kita adalah mendukung keterlaksanaan program ini. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk atensi kita semua dalam rangka membangun pendidikan yang lebih baik, yang lebih bermutu di Provinsi Papua Barat yang kita cintai ini. Akhirnya, saya atas nama pimpinan lembaga sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Semoga apa yang kita hasilkan ini dapat diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita diberi jalan, kita diberi motivasi, kita diberi peluang untuk dapat meraih cita-cita yang kita inginkan, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Papua Barat. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat bersama keluarga besar LPMP Papua Barat mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang sementara menjalankannya. Kiranya ibadah kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa hingga pada hari H nanti kita dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih, selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Mas Karno. Oke, terima kasih kepada Bapak PLT Kepala LPMP Papua Barat. Jadi demikian tadi Bapak Ibu rapat pleno kita, pleno penetapan sekolah penggerak untuk Provinsi Papua Barat. Semua tahun 2021. Jadi totalnya kita sudah dapat tadi berdasarkan jumlah yang menjadi cadangan sebanyak 8. Jadi nanti ini yang akan kita laporkan ke Dirjen GTK dalam bentuk berita acara. Dan kemudian untuk waktu selanjutnya untuk penandatangan berita acara, kami mohon kepada masing-masing pendamping dari UPT untuk mendampingi masing-masing kabupaten atau kota dalam pembuatan atau penandatanganan berita acara. Mungkin bisa disilakan, atau mungkin dari Helpdesk GTK, P3 GTK, mungkin Pak
Joko Purnama ada sedikit saran masukan arah, silakan. Terima kasih Pak Karno. Terima kasih juga untuk Pak Kepala BMP yang telah memberikan arahan di pleno ini. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada tim LPMP dan tim pendidikan yang sudah melakukan pemerintahan pleno hari ini. Pada dasarnya setelah kuota ini diperoleh seperti tadi dibahas di pleno sudah terlihat nanti siapa kepala sekolah pelaksana sekolah penggerak yang terpilih dan yang masuk di cadangan. Selanjutnya adalah pengisian berita acara yang nantinya perlu ditandatangani dari Dinas Pendidikan dan juga pendamping dari UPT. Pada pengisian berita acara ini dasarnya ada 3 hal yang perlu dicermati di situ, yaitu proporsi negeri swasta yang diusulkan sesuai dengan orang yang kemarin jenjang SD atau SMP di Kabupaten Pak misalnya, atau di mana tadi yang proporsinya sepertinya akhirnya tidak sama dengan yang diusulkan karena kuotanya ganjil dan yang diusulkan sepertinya genap itu. Tapi nanti yang dimasukkan di poin 1 berita acara tetap seperti yang diborang yang kemarin sudah disepakati. Untuk poin kedua yang terkait dengan usulan calon pelaksana kepala sekolah, itu nanti dituliskan peringkat di masing-masing jenjangnya sesuai dengan tadi yang sudah dibahas di pleno. Dan untuk cadangan di poin ketiga berita acara, tadi hanya beberapa daerah dan ada sepertinya hanya fak-fak atau mana yang terdapat cadangan yang bisa diusulkan. Namun sebaiknya ini yang diusulkan hanya 2 sekolah saja Bapak dari cadangan yang ada. Sepertinya tadi ada 3 sekolah yang bisa menjadi cadangan, tapi sebaiknya diusulkan 2, paling banyak 2 saja dari urutan tertinggi di bawah yang masuk sebagai usulan kepala sekolah yang terpilih. Oke Pak, ya. Mungkin itu saja Pak Soekarno yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut dengan penandatanganan borang berita acara supaya bisa segera disampaikan ke GTK dan kita tunggu bersama pengesahannya tanggal 30 nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Joko selaku Depdes dari P3 GTK ya. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya untuk penandatanganan borang, mungkin kami mohon kepada pendamping dari UPT untuk masing-masing kabupaten supaya berkoordinasi karena kita ini kan online ini. Jadi nggak mungkin kita langsung tanda tangan gitu. Jadi nanti silakan diatur teknisnya, yang penting hasilnya sudah sama seperti yang kita sudah rapatkan barusan. Mungkin begitu dari saya. Maaf Pak Soekarno, saya sedikit menambahkan. Iya Pak. Nanti kalau berita acaranya sudah ditandatangani, segera disampaikan juga secara soft file-nya melalui seperti juknis seperti yang tertera di juknis, dan nanti kalau sudah semuanya dikumpulkan jadi satu, baik itu berita acara maupun borang dan verifikasi borang yang kemarin untuk dikirim hard copy-nya ke GTK. Terima kasih Pak Soekarno. Ya Pak, makasih Pak. Berarti yang harus kita kirim saat ini adalah berita acara yang scan ya Pak? Betul Pak Soekarno. Ya. Yang scan dulu, nanti yang hard copy-nya menyusul. Hard copy-nya menyusul berbarengan dengan hard copy-nya borang A dan borang B. Oh iya Pak, ya. Oke. Makasih Pak. Oke.
Jadi mungkin nanti Bapak Ibu pendamping dari masing-masing UPT silakan meng-share format berita acara ke masing-masing kabupaten kota. Kemudian nanti Bapak Ibu yang di kabupaten kota silakan dicetak. Nah, itu isiannya karena ini PDF, berarti biar nanti ditulis tangan saja dulu. Kemudian silakan ditandatangani dengan penanda tangan minimal dari eselon 3 ya Pak, Maninfo. Pak Soekarno, kalau tidak bisa kepala dinas minimal eselon 3. Ya, oke. Berarti minimal kepala bidang. Ya, setelah itu baru Bapak Ibu dari dinas kabupaten kota silakan di-scan, kemudian bisa dikirim ke kami. Untuk selanjutnya kami dari UPT akan menandatanganinya, kemudian kita scan lagi baru kita kirim ke GTK. Kemudian nanti untuk fisiknya, hard copy-nya, berarti setelah itu silakan dikirim biar nanti kami yang menyelesaikan untuk yang penulisan nama dan lain-lain untuk yang UPT. Demikian secara teknis apa yang harus kita lakukan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada masing-masing pendamping UPT untuk membuat dan menandatangani berita acara. Silakan. Pak Karno bisa di-sharing kah? Yang format kabupaten punya ada? Berita acara. Yang di saya cuma yang format provinsi. Jadi. Iya, sepertinya ada. Sebentar, saya cek. Pak Karno, mohon izin Pak Karno. Ini Pak Karno bisa saya usul, bisa kita seragamkan kah yang ini, yang pihak kedua yang UPT, bisa Pak Kepala PLT Kepala Tanda Tangan atau supaya lebih seragam mungkin? Bisa ya Pak? Atau gimana? Pihak kedua, kebetulan ini kan kita plenonya bersama dengan Oh, Pak Kepala betul. kan, ya berarti nanti pihak keduanya sama yaitu Pak Kepala. Kemudian untuk pihak pertama adalah dari perwakilan dinas, minimal kabit kalau memang tidak bisa kadis, ya begitu Pak. Soalnya kemarin kita ini mewakili ini ya kemarin jadi lebih seragam Pak Kepala ya. Iya. Oke. Iya, ya Pak. Ya terima kasih Pak. Ya Pak. Ya, selamat siang ya. Mohon maaf Pak Soekarno. Ya Pak Joko, silakan. Saya karena sepertinya sudah berjalan di pendamping dan kepala dan perwakilan dinas masing-masing. Jadi saya mohon izin untuk meninggalkan ruangan Zoom untuk bergabung di daerah lain. Terima kasih banyak untuk Papua Barat. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, mohon maaf apabila mungkin dari Papua Barat ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak atas pendampingannya dari GTK. Ya, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, saya sudah share di chat. Mohon maaf. Share di chat untuk berita acara penetapannya untuk kabupaten kota. Ya, silakan di-download. Kemudian nanti di-print terus diisi yang itu oke, kita mungkin sama-sama. Jadi pada hari ini berarti hari Rabu, kemudian tanggalnya tanggal 28 bulan April, bertempat di ruang Zoom meeting berarti ya, atau bertempat di masing-masing kabupaten, karena ini ditandatangani yang pertama adalah di kabupatennya masing-masing. Berarti kalau Fakfak berarti bertempat di kantor dinas pendidikan Fakfak atau di mana. Nah, kemudian untuk perwakilan dinas silakan diisi. Kemudian yang untuk perwakilan dari UPT, LPMP nanti silakan dikosongi saja. Dari yang berita acara ini, karena ditandatangan oleh kepala dinas. Iya. Ya Pak. Iya. Berarti nanti kita jemput saja untuk bagi daerah Manokwari. Iya. Nanti kita jemput ya. Mohon Kalau izin untuk Pak Ali. Manokwari ya Iya. bisa diatur. Silakan. Kalau bagi yang Fakfak sama Kota Sorong, ya kita kan berjauhan. Ya silakan nanti diatur bagaimana teknisnya. Mungkin sama seperti yang tadi, silakan di print, kemudian ditulis nama sama itu ditanda tangan, stempel untuk kadis atau kabitnya, kemudian baru di-scan, baru dikirim ke kami, biar kami cetak, kemudian kami lengkapi dan kami scan lagi, baru dikirim ke pusat. Mungkin begitu, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pendamping untuk masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang tidak ada dikasih strip atau nol, Mas? Untuk yang usulan proporsi. Ini Pak, ditulis tangan atau diketik? Anu Pak. Tulis tangan? Tulis tangan saja Pak, lebih sah kayaknya. Oh ya. Oke. Nanti dicetak dulu baru tulis tangan ya? Ya. Oke, siap. Berarti Pak Ali untuk Kabupaten Manokwari nanti saya jemput di Pak Ali ya. Kapan Pak? Hari apa? Ya, lebih cepat, lebih baik Pak. Kepala dinasnya Pak. Besok. Oh besok ya Pak. Oh ya besok. Oke Pak. Kalian Iya, silakan Pak. ke kadis yang baru Pak. Oh iya Pak, iya Pak, ada yang baru ya. Betul Pak. Ya sekali. Pak, terima kasih Pak. Ya. Rangkap berapa Pak? Dibuat rangkap berapa Pak? Ya, yang pasti yang aslinya nanti akan dikirim ke GTK. Mungkin rangkap 3 ya lebih bagusnya. Ya, rangkap 3. Oke, siap. Oke, nanti kita tunggu info dari Pak Ali. Siap Pak Medi. Ya, Yang penting Pak Ali. bawa durian. Untuk buka puasa. Oke, terima kasih Pak Ali. Ini yang bawa siapa tuh? yang bawa duriannya nanti siapa nih? Pak Media apa Pak Ali? Yang jemput berkas. Iya. Jadi dia wajib bawa durian. Kalau tidak ada durian, berkas tidak jadi pelayan. Iya. Sekalian jemput durian Pak Ali toh, atau buka bersama ini. Aduh. Intermezzo Pak, intermezzo. Oke, untuk Kota Sorong, Mas Nanang bisa amankan? Ya. Untuk Kabupaten Fakfak? Ya. Kabupaten Fakfak? Mas Karno, usul Mas, Iya, Mas. biar komunikasinya enggak, ini apa
Masuk nggak kita room saja. buat Ya, iya. boleh Mas, sampai langsung masukkan aja nggak apa-apa. Oke, Ya, siap. kalau Papua Barat nggak ada provinsi kayaknya. Oke, siap. Oke. Tak coba. Masukkan masing-masing aja Mas. Ya, siap. Terus pak-paknya. Pak Yapi, Pak Kabit SMP Kota Sorong, ada nomor WA kah Pak? Biar saya kirim ke Bapak. Saya ketik di ini ya, di Iya Pak, diketik langsung aja ke saya. Pak Nana mau kirim apa? Saya kirim yang Bapak sudah download ini ya? sudah. Berita acaranya? Saya ada fotokopi, saya sudah print. Ya, nanti Oh iya, baik Pak. isi Baik, supaya- ya. Mungkin kasih Pak Kadis tanda tangan aja. Saya supaya Pak Kadis juga tahu tentang terakhir plenonya sekolah penggerak Oh, iya. Luar biasa, Bapak. yang Luar biasa Bapak satu ini nih.